Oke, selamat siang teman-teman praktikum statistika perikanan golongan B12. Siang ini kita akan melanjutkan penyajian data. Nah, di bagian LK penyajian data, teman-teman diminta untuk men-sorting data. Nah, teman-teman di sini nggak perlu men-sorting data lagi, teman-teman cukup mengcopy data yang sudah disorting pada bagian penyebaran data. Caranya, datanya di-select dengan menekan Ctrl Shift dan panah ke bawah. Kemudian teman-teman tekan Ctrl C untuk mengcopy data. Setelah itu, teman-teman tinggal menekan Ctrl V pada bagian penyajian data untuk mempaste data yang sudah teman-teman copy. Nah, kemudian di sini kita ingin mencari rata curah hujan kering, lembab, dan basah, teman-teman. Kita perlu mengetahui bagaimana kriteria curah hujan bulan kering. Itu kan kriterianya kurang dari 100 mm. Kalau bulan lembab, dia kriterianya 100 hingga 200. Kalau bulan basah, dia kriterianya lebih dari 200, teman-teman. Nah, di rata curah hujan, kita menggunakan formula average ifs untuk mencari rata curah hujan. Langsung kita praktekkan saja, teman-teman, caranya. Average ifs yang ada S-nya, teman-teman. Kemudian average range. Average range itu merujuk pada data yang kita gunakan atau data yang udah kita sorting. Tinggal di select data aja, Ctrl Shift, panah ke bawah. Nah, kemudian kita bisa langsung lock atau kita kunci datanya supaya tidak berubah-ubah dengan menekan Fn F4. Nah, nanti di bagian sini akan ada tanda dolar-dolar ini. Itu artinya data teman-teman itu sudah terkunci. Jadi, meminimalisir datanya itu ganti-ganti atau berubah-ubah karena kepencet gitu, teman-teman. Terus lagi, kita lanjutkan ke kriteria range 1. Kriteria range 1 itu masih merujuk pada data yang kita gunakan. Teman-teman tinggal memilih data lagi atau men-select data dengan Ctrl Shift panah ke bawah. Jangan lupa untuk di-lock dengan menekan Fn dan F4. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian kriteria 1. Kriteria 1 itu merujuk pada kriteria bulan kering, yaitu kurang dari 100 mm. Kita masukkan kriterianya dengan menekan tanda petik 2, kemudian kurang dari 100. Kemudian kita tutup dengan tanda petik 2 lagi, teman-teman. Nah, setelah itu kita enter. Dapat 35,21 sekian, teman-teman. Nah, di rata curah hujan lembab ini sama, teman-teman. Kita masukkan lagi average ifs. Nah, kemudian kita masukkan average range-nya sama ya, teman-teman. Data yang udah di sorting tadi. Kemudian langsung kita lock FNF4. Lagi, kita menuju ke kriteria range 1, masih merujuk pada data yang kita gunakan. Ctrl Shift, panah ke bawah, langsung di lock aja pakai Fn F4, teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan ke kriteria 1. Nah, di bulan lembab ini kan dia kriterianya lebih dari 100 dan kurang dari 200 kan, teman-teman. Nah, terus tinggal kita masukin aja. Pakai tanda petik 2, lebih dari 100, tutup petiknya, tutup petik tutup dengan tanda petik 2. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini di sini ketentuannya atau petunjuknya merujuk pada kriteria range 2. Kalau pakai range berarti kita harus men-select data yang digunakan. Berarti data yang ini tadi di-select lagi ya, teman-teman, dengan menekan Ctrl Shift terus di panah ke bawah. Nah, setelah itu lanjut lagi ke kriteria 2. Nah, kriteria 2 itu apa? Kriteria 2 kan tadi yang kurang dari 200. Berarti kita tambahkan kriteria kedua yaitu dengan tanda petik 2 kurang dari 200. Jangan lupa ditutup dengan tanda petik 2. Kalau sudah, tinggal teman-teman enter. Hasilnya dapat 153, sekian, teman-teman. Nah, di rata curah hujan bulan basah, supaya teman-teman tidak perlu capek-capek memasukkan formula, teman-teman bisa mengcopy aja dari rata curah hujan kering. Caranya, teman-teman bisa mengklik di bagian kolom curah hujan yang kering ini, yang 35, sekian ini. Teman-teman menekan Ctrl C. Setelah itu, teman-teman menekan Ctrl V pada kolom ini ya, teman-teman. Kolom rata curah hujan basah. Nah, tetapi setelah di paste, itu kan dia kriterianya masih sama seperti
rata curah hujan kering. Kita perlu mengganti kriterianya yaitu kalau curah hujan bulan basah itu kan kriterianya lebih dari 200 kan teman-teman. Nah, makanya itu kita harus mengubah kriterianya yaitu dengan menekan lebih dari 200. Terus tinggal di enter aja teman-teman. Nah, dapat data seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini, itu berarti udah benar ya teman-teman. Terus kita lanjut ke frekuensi data curah hujan. Nah, frekuensi data curah hujan itu rumusnya menggunakan count if. Nah, bedanya apa sama average if? Kalau di average if tadi itu kita men-select datanya itu sebanyak 2 kali, di count if ini kita cuman memilih atau men-select data, range data itu sebanyak 1 kali aja, teman-teman. Jadi tidak seribet yang rata curah hujan. Nah, langsung kita praktekkan saja, teman-teman. Yang frekuensi data curah hujan yang kering sama dengan count ifs pakai S ya teman-teman. Nah, kemudian kita merujuk pada kriteria range 1. Kriteria range 1 itu merujuk pada data yang kita gunakan, teman-teman. Dipencet pada kolom data yang kita gunakan, di Ctrl Shift panah ke bawah. Setelah itu jangan lupa untuk di lock dengan menekan Fn F4. Nah, setelah itu kita lanjut ke petunjuk selanjutnya yaitu kriteria 1. Kriteria 1 itu kan kita ingin mengetahui frekuensi data curah hujan kering yang dengan kriteria kurang dari 100 mm. Maka kita masukkan kriteria kurang dari 100 mm, teman-teman. Teman-teman, kalau sudah seperti ini tinggal di enter aja, teman-teman. Dapat 27. Nah, di frekuensi data curah hujan sama teman-teman, kita masukkan count ifs yang pakai S, teman-teman. Kemudian kita select data kriteria range 1, yaitu merujuk pada data yang kita gunakan. Ctrl Shift, panah ke bawah, jangan lupa di lock dengan Fn F4. Setelah itu, kita lanjut ke petunjuk berikutnya, yaitu merujuk pada kriteria 1. Kriteria 1 itu kan kalau di curah hujan lembab, dia kan antara 100 sampai dengan 200. Berarti dia lebih dari 100 kurang dari 200 gitu kan ya, teman-teman. Terus di sini tinggal kita masukkan aja kriteria lebih dari 100. Jangan lupa ditutup dengan tanda petik 2. Kemudian pisahkan dengan titik koma. Kemudian lanjut ke petunjuk berikutnya yaitu kriteria range 2, artinya merujuk pada data yang kita gunakan. Jadi teman-teman perlu men-select data yang teman-teman gunakan. Ctrl Shift panah ke bawah. Nah, setelah itu kita pisahkan dengan titik koma. Kemudian petunjuk berikutnya teman-teman perlu masukkan kriteria 2. Kriteria 2 yaitu eh, kurang dari 200. Kurang dari 200. Jangan lupa ditutup dengan tanda petik 2. Kemudian di enter. Dapat 31. Nah, yang bulan basah ini supaya teman-teman tidak repot, teman-teman cukup mengcopy dari frekuensi data curah hujan kering. Caranya di bagian kolom frekuensi data curah hujan kering ini, yang 27 ini, teman-teman menekan Ctrl C, setelah itu di Ctrl V pada bagian frekuensi data curah hujan basah. Nah, tetapi karena kriterianya itu belum berubah, kita perlu menyesuaikan kriterianya, yaitu lebih dari 200, karena kriteria curah hujan bulan basah itu lebih dari 200 kan ya, teman-teman. Terus tinggal di enter aja. Nah, kemudian di total ini kita tinggal mensum atau menjumlahkan hasil dari frekuensi data curah hujan kering, lembab, dan basah. Seperti itu. Terus tinggal di enter. Dapat data 100, dapat total 108. Nah, kemudian di frekuensi relatif data curah hujan, itu kita perlu mencari dengan membagi nilai frekuensi dengan banyaknya data. Gimana tuh? Langsung aja kita praktekkan. Frekuensi relatif data curah hujan kering berarti kita perlu membagi nilai frekuensi curah hujan kering kan 27, berarti sama dengan 27, teman-teman klik, dibagi dengan berapa? Dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 108. Tinggal klik aja 108. Seperti ini. Terus tinggal di enter. Nah, yang bulan lembab sama teman-teman berarti sama dengan frekuensi data curah hujan lembab garis miring atau dibagi dengan banyaknya data, yaitu 108. Enter lagi.
Kemudian di bulan basah itu dengan menuliskan sama dengan frekuensi data curah hujan bulan basah dibagi dengan banyaknya data yaitu sebanyak 108. Sorry, teman. Terus di enter. Nah, buat totalnya sama teman-teman tinggal di sum aja. Oke, kalau sudah tinggal di enter. Dapat hasil satu. Nah, kemudian kita ingin menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan juga chart pie. Nah, yang di rata curah hujan ini kita pengen menyajikan data dalam bentuk apa? Dalam bentuk diagram batang, teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman perlu menselect data bagian rata curah hujan, kemudian teman-teman klik bagian insert. Sorry, salah pencet. Sorry, teman-teman. Klik bagian insert, kemudian teman-teman pilih di bagian, oh ini ketutupan ini nih. Di bagian diagram batang ini, teman-teman. Yang ini ya, dapat deh. Teman-teman tinggal mengganti judulnya di sini. Di bagian chart title ini, teman-teman klik dua aja, dua kali, terus diganti dengan re, wait, rata curah hujan. Nah, setelah itu, kita perlu memberi keterangan pada sumbu X dan Y-nya. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Di sini ada tanda tambah ini kan, teman-teman. Teman-teman klik tanda tambah ini, kemudian teman-teman centang bagian Axis Titles. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengganti keterangan pada bagian sumbu X dan sumbu Y-nya. Di bagian sumbu X-nya kita ganti aja dia jadi jenis bulan gitu ya, teman-teman. Kemudian di bagian sumbu Y-nya kita ganti menjadi curah hujan dalam kurung milimeter per bulan. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk histogram, untuk diagram batang rata curah hujan. Cukup mudah kan teman-teman? Nah, setelah itu di frekuensi data curah hujan juga sama, tapi teman-teman memilih datanya cuma nyampe data bulan basah aja. Totalnya nggak perlu di select. Terus setelah teman-teman memblok data yang ingin dibuat diagram batang, teman-teman tinggal ke bagian insert, kemudian klik bagian diagram batang. Tara, udah jadi teman-teman. Tinggal menyesuaikan chart title dan axis title-nya aja teman-teman. Di chart title ini berarti kita ganti keterangannya dengan frekuensi curah hujan. Nah, setelah itu kita perlu memberi keterangan pada sumbu X dan Y dengan mengeklik tambah tanda tanda plus hijau ini ya teman-teman, diklik aja. Kemudian teman-teman centang bagian axis titles. Nah, kemudian tinggal teman-teman sesuaikan aja, berarti yang di sumbu Y-nya ini adalah curah hujan. Terus yang ini jenis bulan. Yang di sumbu X diganti dengan jenis bulan. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang di bagian frekuensi relatif data curah hujan, kita ingin menyajikan data dalam bentuk chart pie. Gimana caranya? Caranya mudah aja, teman-teman. Teman-teman tinggal pilih data dari bulan kering hingga bulan basah pada frekuensi relatif data curah hujan. Setelah itu teman-teman ke insert, kemudian teman-teman pilih bagian charts yang ada gambar insert pie ini teman-teman, ada gambar pie. Teman-teman klik aja, terus teman-teman pilih yang dua dimensi pie ini. Oke, terus tinggal disesuaikan aja, tinggal disesuaikan aja dengan judul diagramnya, yaitu frekuensi relatif data curah hujan. Seperti itu, teman-teman. Sudah selesai untuk bagian penyajian dengan diagram batang, ya, dengan diagram batang dan juga chart pie. Nah, tetapi kita juga ingin menyajikan data dengan bentuk histogram.
Nah, teman-teman bisa scroll ke bawah sedikit. Nah, di bagian histogram ini, teman-teman, ada kolom bin. Bin itu apa? Bin itu interval data atau selang data, teman-teman. Nah, kita bisa bikin interval data, contohnya kayak 0, 50, 100, 150 gitu. Nah, coba kita langsung praktekkan aja. Misalnya kita ingin mengisi interval data 0, 50, 100, pokoknya kelipatan. Pokoknya 50 50 ya, teman-teman. Apa intervalnya 50. Berarti 150. Nah, tapi kan capek ya, teman-teman, kalau harus menuliskan secara manual. Teman-teman tinggal kalau udah dapet setidaknya 3 data 50 150 ini, 50 sampai 150, teman-teman bisa eh, blok datanya dari 50 sampai 150 seperti ini. Kemudian kalau udah, posisikan kursor itu di bagian pinggir pinggir kolom seperti ini sampai ada tanda tambahnya. Nah, kemudian tinggal diseret aja turun, seret, dia akan langsung otomatis eh, menghitung interval datanya gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita ingin, coba kita kembalikan ke BK-nya. Nah, di bagian histogram, itu teman-teman perlu menginstal data analysis. Nah, kalau belum ada, teman-teman bisa install dulu. Tapi kalau udah ada, teman-teman tinggal eh, pilih bagian data ini, tulisan data ini. Nah, kemudian teman-teman klik bagian data analysis di bagian pojok kanan. Kemudian teman-teman pilih bagian histogram. Kalau udah tinggal di OK aja, teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk memasukkan apa namanya? Memasukkan input range, bin range, dan lain-lain. Nah, di bagian input range ini itu dimasukkan data atau merujuk pada data yang teman-teman gunakan. Data yang teman-teman gunakan kan ini kan 0,9 ini sampai sekian itu kan. Nah, berarti teman-teman perlu memilih data dari 0,9 tersebut, teman-teman. Berarti tinggal di bagian input range, teman-teman posisikan kursornya untuk menyeleksi data pada bagian data yang teman-teman gunakan atau data yang teman-teman sorting. Tinggal di Control Shift, panah ke bawah, seret, udah. Jangan di enter, karena kalau teman-teman tekan enter, itu nanti dia akan membuat halaman baru. Jadi biarin aja, terus kemudian kita lanjut ke bin range. Bin range yang teman-teman buat tadi. Waduh, mana? Oh, ini dia. Jadi bin range yang teman-teman buat, teman-teman nggak perlu men, atau menselect data dari tulisan kolom bin. Cukup memilih data dari 0 aja nyampai ke 750. Dah, bagian labels tidak perlu dicentang karena teman-teman kan tidak memilih dari bagian labelnya. Jadi kalau teman-teman misalnya milihnya dari kolom bin, ntar aku contohin lagi. Misalnya teman-teman pilih dari kolom bin seperti ini. Berarti teman-teman harus mencentang bagian label. Tapi karena aku tadi nggak memilih untuk menselect data dari bagian kolom bin atau langsung dari datanya, berarti nggak perlu mencentang bagian label ya, teman-teman. Jadi cukup di bagian datanya aja, data binnya aja. Nah, terus output range ini kita akan meletakkan data itu di mana? Misalnya aku pengen naruhnya di sini, berarti tinggal diklik bagian ini aja. Oke. Kemudian teman-teman klik centang bagian chart output. Terus klik OK. Nah, muncul ini. Loh, tapi histogramnya mana? Histogramnya biasanya dia melayang di atas, teman-teman. Nah, kan bener. Nah, ini teman-teman bisa pindah aja ke bawah biar lebih enak ya. Di sini ya contohnya. Terus aku besarin aja. Oke. Terus kita kembali ke buku BK-nya, buku penuntun ini ya, teman-teman. Nah, karena kita udah memunculkan histogram, maka kita perlu mengubah gap width.
Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa klik bagian batang histogramnya yang warna biru ini. Sorry, aku besarkan. Teman-teman bisa pilih bagian batangnya. Oke. Wait. Kalau udah teman-teman klik kanan, terus pilih bagian format data series. Nah, di bagian gap width ini, teman-teman nolkan aja bagian gap width-nya. Oke. Jadinya kan nempel-nempel kayak gitu kan, teman-teman. Nah, oke. Kalau udah, kita lanjut ke petunjuk berikutnya. Klik kanan pada sumbu X, lalu pilih format axis. Sumbu X kan yang ini ya, teman-teman. Nah, sumbu X itu yang bagian ini, teman. Sorry. Yang 0, 50, pokoknya bagian bin tadi. Nah, tetapi di bagian bin ini, histogramnya tuh masih belum cukup untuk merepresentasikan data. Karena apa? Karena teman-teman coba lihat di bagian interval 0 sampai 150. Di bagian 0 sampai 150 itu kan aslinya masih ada data ini ya, ada 18 data ya. Nah, tetapi di bagian histogram ini dia belum menempel ke sisi yang paling ujung gitu. Jadi dia kayak di bagian 0 sampai 18 tuh belum ada datanya. Nah, supaya dia bisa sesuai dengan ketentuan dan apa yang kita harapkan, ketentuan histogram yang kita inginkan, maka perlu ada beberapa pengaturan. Nah, dengan melakukan apa? Oke, kita langsung ikutin lagi di bagian klik kanan pada sumbu X. Jadi di sumbu X yang bin ini, nih, teman-teman klik kanan, kemudian pilih format axis. Kemudian teman-teman klik bagian between tick marks. Bedanya apa? Oke, pokoknya dipastikan teman-teman pilih bagian between tick marks. Nah, setelah itu, kalau udah ke between tick marks ya teman-teman, ini kan tapi kayak histogramnya tuh belum apa ya, belum merepresentasikan data seperti yang aku bilang tadi. Caranya kita perlu menggunakan formula bernama concat. Nah, sebenarnya formula concat ini tuh penerapannya gimana? Contohnya, jadi formula concat ini dia berfungsi untuk menggabungkan dua sel data gitulah ya. Kita kan pengen membuat histogram kayak misalnya interval 0 sampai 50, terus 50 sampai 100, tapi dengan catatan si ininya tuh, si frekuensinya ini, itu tuh naik gini ya. Sorry, kok naik? Maksudku gini, bentar. Ctrl Shift. Wih, bentar, sorry teman-teman. Aduh, kepencet. 50, kita kan tadi intervalnya per 50 sampai 100. Dengan ini, kita kan pengennya kan dia kan mepet ke ujung gitu ya teman-teman. Kayak histogramnya tuh mepet ke ujung gitu teman-teman. Nah, kayak gini ya. Cuman kan kalau harus mengganti interval satu-satu gini kan lama banget. Nah, makanya ada formula yang namanya concat tadi, teman-teman. Nah, penggunaan formula tersebut gimana? Langsung aja kita praktekkan di bagian bin di nol ini. Teman-teman tinggal menulis sama dengan concat. Karena di aku ada concatenate, itu diklik aja. Nah, teks satu itu merujuk pada nol atau interval nol. Di kolom bin yang nol ini teman-teman klik. Setelah itu, teks 2. Nah, itu karena interval itu kan dipisahkan dengan strip ya teman-teman. Kita perlu memasukkan stripnya itu dengan cara mengetikkan tanda petik 2 strip, kemudian tutup lagi dengan tanda petik 2, dipisahkan lagi dengan interval 50. Terus tinggal di enter aja teman-teman. Nah, udah kayak gini. Terus yang bawahnya gimana? Tinggal kita turunin ke bawah aja teman-teman. Tinggal diseret ke bawah aja. Jadi diposisikan kursornya diposisikan di ujung bawah kanan sampai ada tanda tambahnya. Kemudian teman-teman seret ke bagian bawah aja teman-teman. Wait, ulangi ya. Ah, gini.
Oke, seperti itu. Nah, terus kita pengen buat frekuensinya itu naik gitu ya, teman-teman. Jadi caranya tinggal di kontrol dari 18 ini, teman-teman klik, terus teman-teman klik Ctrl Shift, kemudian dipanah ke bawah, seret, kemudian di Ctrl X, kemudian tinggal digeser ke atas saja, teman-teman. Atau gini aja. Oke. Nah, seperti ini. Di bagian 750 nol sama more ini bisa teman-teman delete aja. Oke, udah jadi. Jadi histogramnya itu seperti ini, teman-teman. Yeay. Begitu untuk penyajian data histogram. Jadi ada penyajian data itu kan bisa dilakukan dengan histogram, chart pie, dan juga diagram batang. Seperti itu ya, teman-teman. Apakah dapat dipahami? Oke, kita lanjut ke penyajian data plot atau whisker, hasil box dan whisker plot. Nah, di sini ada ini ya, ada tabel 1 sampai 100 ke bawah. Itu teman-teman maksudnya disuruh untuk memasukkan sorting data. Teman-teman tinggal copy aja dari data bagian penyajian data. Kemudian teman-teman tinggal copy pada bagian sorting datanya ini tadi. Ctrl Shift, panah ke bawah, Ctrl C, kemudian tinggal di paste aja ke bagian sini teman-teman. Ctrl V. Oke. Terus kita harus menggolongkan data ini sesuai dengan bulannya atau sesuai jenis dengan jenis bulannya. Contohnya kalau bulan kering itu kan dia kurang dari 100, berarti kita perlu menggolongkan curah hujan yang kurang dari 100 dan itu harus dilakukan dengan manual ya, teman-teman. Contohnya bulan kering kan kurang dari 100, berarti ini sampai 80 kelebihan. Sampai 87 ini. Itu bisa di-cut aja biar tahu kalau udah terselect atau terpilih datanya. Jadi Ctrl X, kemudian tinggal di Ctrl V pada bagian bulan kering. Nah, bulan lembab itu 100 sampai 200, berarti tinggal kita pilih aja datanya 100 sampai 200. Berarti kan sampai 198 ini ya. Terus tinggal di Ctrl X, kemudian di Ctrl V pada bagian bulan lembab. Kemudian di bagian bulan basah berarti tinggal sisanya aja. Caranya Ctrl Shift, panah ke bawah, terus di Ctrl X, terus tinggal di paste aja ke bagian bulan basah atau Ctrl V. Udah, dapatkan datanya seperti ini. Kita akan membuat plot plot box. Jadi, kok plot box? Box plot. Nah, jadi box plot ini dia itu juga salah satu cara untuk memvisualisasikan data dengan garis yang dia itu memuat nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga nilai maksimum gitu. Bentuknya gimana? Langsung aja kita lakukan, teman-teman. Kita merujuk ke buku panduan lagi, buku kerja lagi. Teman-teman kan sudah menggolongkan data berdasarkan jenis bulannya tadi ya, teman-teman, yang bagian ini. Nah, kemudian teman-teman perlu memblok keseluruhan data. Berarti dari data bulan kering, dari bagian label bulan kering ini, Ctrl Shift ke kanan, terus pencet panah bawah untuk menselek semua data. Seret. Oh, masih belum keselek semua. Oke, ulangi ya teman-teman. Kita Ctrl Shift dari bagian kolom bulan kering, Ctrl Shift, klik kanan. Pokoknya di select semua data nyampe bawah sendiri 10.000, 100.000 atau seberapa itu sekian, nggak apa-apa. Terus teman-teman tinggal ke bagian insert, kemudian teman-teman pilih di bagian histogram, tanda panah ini ya, insert statistic chart ini ke bawah, terus ada box and whisker, teman-teman tinggal klik aja. Di mana hasil box plotnya itu biasanya ada di atas. Sebentar teman. Wait. Ya, not responding. Sebentar teman-teman. Ya teman-teman. Waduh. Sebentar ya teman-teman. Ini laptopnya not responding. Jadi nanti wujud dari box plotnya itu kira-kira seperti ini teman-teman.
Tapi sebentar ini not responding. Jadi itu nanti setelah teman-teman klik bagian histogram, terus pilih book and whisker atau apa ya tadi aku lupa. Nah pokoknya klik bagian itu kalau udah muncul berarti udah aman ya teman-teman. Cukup mengetahui gimana sih cara penyajian data dengan Blogspot gitu. Boxplot, salah-salah mulu. Mungkin seperti itu dulu teman-teman karena ini laptopku not responding, jadi aku mohon maaf sekali. Nanti teman-teman bisa lihat contoh boxplotnya itu di bagian buku panduan seperti yang ada di buku, sorry, yang ada di buku kerja. Nah, itu boxplotnya kira-kira seperti itu. Mungkin cukup sekian aja dari aku. Mohon maaf sekali karena ini laptopnya not responding, teman-teman. Jadi, sekian, terima kasih ya.